Ya, jujur atas kesempatan ini dengan kami pendeta via Lutari Pak melayani di BKP Rundun Pegendangan. Jadi menarik kami KSI itu dulu. Saya sadar pengalaman bagi kami. Nah, mana bagian mungkin kali banci di dalam cerita kami dan banci muncul pertanyaan banci jawabnya. Si pemenang, adik waktu kami tamat abdi sabda di Pak Sasi doa pelepasan oleh dosen psikologi. Kebetulan kami terikat karena guru Belinda kami enda keturunan keempat empong. Pak Sasi bagi film Pak. Ada kali menarik bagi mesti Lindai cerita kali menarik. Diksi menarik dalam doa sadanari hingga aku pulang dunia. Jadi dari situ pengalaman kedua ketika kami CPI Kuta Gubung LKKI dan kami bisa melihat bentuk tuyul, bentuk kayak gini gelarnya buto hijau dan debanan dan akhirnya pada saat itu ditutup mata. Dan ternyata cerita sama tiga pendeta yang konsen ke situ, kamu harus dilepaskan. Kalau ada pelepasan, kalau kamu nggak dilepaskan, itu dentangannya. Sadar pun beli, sadar berdoa. Akhirnya kami dilepaskan dan pengalaman berikutnya kami melayani bersama tiga pendeta karena pengalaman bisa mendoa, bisa melihat, bisa merasakan di sana bagi gua mata kenjar berdiri bulu kudu tak ini ngejeng dan dialah nidah atau nidah secara langsung. Pengalaman terakhir bagi Bapak Gundari kami laboli Cipuhunang Kepentaran saja ketika kami bersama-sama dengan teman pendeta belajar bersama bagaimana pelayanan pelepasan. Saja si Gundari si jadi penungkulan dari semua pengalaman kami. Ketika kami mau pelepasan, kami berdoa. Berdoa bagaimana? Di sana pendeta endalit roh kami ya, nontokan sebagai umpan. Hati kami nontokan kami. Lalu kami berdoa, sadar mencapai pertolongan kami Pak. Tuhan, lakukan KSI harus melakukan, aku belum minggu. Saja berdiam diri aku sejenak, cirit, aku aku Gundari apakah itu suara Tuhan atau suara yang lain. Saja setiap kami berdoa kami diam sejenak lalu ada suara kari, sirahai, pakai kalung, bagenda diuji dan ternyata benar dari yang muncul dari suara. Maka ngasa Gundari asal aku klik sini lo ikut bagi Tuhan menurut lu salah ditahan saja muncul banyak karunia yang disiapkan Tuhan bagi kita, tapi karena kita lebih fokus kepada keseharian kita atau kerutinitas kita, sehingga kita kadang-kadang tidak menangkap suara Holy Spirit. Jadi kalau itu berasal dari Tuhan, ukurannya damai sejahtera ada dalam batin kita. Memang ada karunia-karunia yang diberikan Tuhan, penglihatan, karunia hikmat, bisa mengerti apa yang akan kita lakukan pada seseorang. Secara metodologi saya mengajarkan bagaimana langkah-langkah pelepasan kepada mahasiswa. Lebih menekankan kepada konselingnya karena dia pemula. Kalau seharian saya bilang psikodeus namanya Bu Budi, kan sudah pernah mengenai. Tapi kalau pelayan begitu padat, nggak mungkin saya melakukan metodologi itu. Saya pasti tanya Tuhan apa yang saya lakukan untuk orang ini. Dan kadang-kadang kita heran waktu saya mengenai kebaktian rohani bersama itu, ada seseorang yang ada di sana sedang maju ke depan. Kita nggak kenal orang.
waktu di waktu GBKP Ronggol Ancur Batu yang dekat jalan Tumendang itu, di sini ada nih, di sini ada. Oh, di sini ada. Keren kali ya itu. Lalu waktu ibadah, waktu puji-pujian disampaikan. Waktu keluar ya. Lalu waktu ibadah itu, korban belum dimulai. Tapi roh Tuhan bicara, ada seseorang di ujung sana yang tadinya dia mau bunuh diri di depan gereja ini. Nah, saya lebih patuh dengan hal itu. Walaupun nanti setelah saya lakukan, saya heran juga kalau tidak menjalankan gimana caranya. Ada seseorang wanita yang ada di sana sekarang maju di depan. Tadi dia ingin bunuh diri di depan gereja ini, lari ke depan, lari. Baca kan Alkitab belum. Kalau dia maju di depan, saya bilang mau bunuh diri, kamu keluar tinggal sama gereja. Baru kita mulai ibadah. Ternyata Tuhan pakai itu untuk membuat supaya orang di situ tidak banyak ngomong, karena orang GBK itu kalau masuk gereja banyak ngomong ya. Jadi nggak konsentrasi gitu kan. Tuhan punya cara seperti itu. Menurut aku, lalu waktu dia sarankan, apa yang terjadi pada kamu? Kenapa kamu ngundur diri? Lalu dia bilang, saya bekerja di pajak Ancur Batu. Dari pagi saya bekerja, pulang saya harus nyetor beras suami saya, diminta semua disuntikan. Besok itu dengan bertahun-tahun. Aku berpikir itu apalagi hidup seperti ini, dan sudah selesaikan aja. Ternyata waktu dia lewat di situ kan dia pikir nanti kalau ditawarkan yang mobil sultan di situ depan gereja pasti harus gereja kan. Tapi waktu dia berjalan di sana dia dengar lagu pujian itu. Sebab besar. Dia masuk ke dalam. Tahu tak lagunya itu? Tahu tak? Coba kita nyanyikan 1, 2 ya. Kalau kita belajar untuk berkhotbah itu seminggu sebelumnya udah cek semua bagaimana pesan Tuhan apa, yang pesan apa, itu yang kira-kira yang kita tangkap gitu. Inilah nanti yang saya khotbah. 3 kali dia bilang dia akan menyampaikan pesan Tuhan untuk kita. Bukan kemudian pesan kali sebagai pesan bukan pemahaman soal ini soal tema. Sebentar lagi kita akan panggil dia maju ke depan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Mari kita bernyanyi. Aku udah pikir ini gimana. Lalu Roh Kudus itu bicara, ubah khotbah itu. Ubah dalam Tuhan, ubah. Tuhan, aku sudah belajar ilmu bagaimana hermeneutika, pasal begini, ubah. Yang paling telak itu dia bilang begini, orang semua yang ada di sini tidak butuh kamu, dia butuh aku, dia butuh aku. Aku berarti ngomong agarnya pengalaman. Ubah khotbah itu. Mereka semua butuh aku di sini. Apa Tuhan? Buka Ibrani 13 ayat 8.
Dia dibuka situ, kita masih di bawah mimbarnya, panggungnya di atas. Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Masa khotbahnya tidak sampai selesai itu? Sekarang kita dengarkan pesan Tuhan itu. Saya masih mikir-mikir tentang sesuatu turun naik ke atas. Tapi karena ketaatan saya dengar suara itu, saya katakan Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Semua orang mengatakan amin. Ya, masa selesai? Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sambil aku jalan-jalan dan sepangkar kemudian ini apa lagi ya? Apa lagi? Tapi jangan ditiru ini. Maksudnya, aku hanya menceritakan tentang apa yang kamu bilang tadi itu. Udah, mana orang pakai kursi roda, pakai tanggung sih, kan dari atas juga. Pas ketiga kali disebutkan, Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tidak berhenti di sini. Kalau dulu dia menyembuhkan orang sakit, hari ini pun dia akan lakukan. Orang yang ditangguh itu lompat. Padahal sudah disiapkan itu konsornya 25 orang konsoran itu nanti membantu atau angkat pol gitu. Tidak terjadi itu. Yang terjadi Tuhan melakukan sesuatu. Itu mengingatkan saya untuk fleksibilitas. Walaupun saya sudah menyiapkan apapun, kalau Roh Tuhan bilang ini yang harus kamu lakukan, itu yang harus saya lakukan. Saya melayani di Rukun di BKP Dua Johara. Jadi kalau bicara soal okultisme, sebenarnya saya juga agak-agak gampang sedikit karena tidak pernah memahami soal okultisme. Karena ketika masih kecil pun orang tua tidak pernah mengajarkan dan tidak pernah mendengar kalimat soal okultisme karena orang tua selalu meyakinkan kalau kita bersama sama Tuhan itu iblis nggak mungkin masuk ke kita. Jadi itu pemahaman. Tapi ketika terjun ke dalam pelayanan, jadi saya orang Medan, terjun ke pelayanan wilayah Tanah Karo, Kecamatan Johar. Banyak sekali ada sebuah kebingungan sama saya karena persoalan tradisi dan keyakinan. Salah satu contoh, ada sebuah tempat pelayanan saya sekarang. Kalau ketika ada marah atau bencana di keluarganya, mereka biasanya melakukan pangilinan tulan-tulan tua-tua mereka, begitu. Jadi ketika sudah dilakukan itu pendeta, biasanya bencana nggak ada lagi, katanya. Bahkan hari Minggu pun mereka melakukan itu. Saya bingung di situ, ini tradisi apa keyakinan gitu. Sehingga maksud saya supaya saya nggak jatuh dengan pemahaman apakah ini keyakinan yang bertentangan dengan firman Tuhan, apakah ini tradisi diperbolehkan. Karena ketika saya kuliah di Jawa, di Salatiga saya nggak pernah diajarkan masalah okultisme. Jadi itu memang kelemahan kami yang di Jawa, saya akui itu. Mungkin Abdi Sabda itu mereka sebuah yang sudah dipelajari. Walaupun saya melihat pola tradisi orang Jawa, apalagi malam satu suro gitu, ataupun mereka mencuci keris dan melakukan praktek-praktek kejawen pada saat itu, ya mungkin tradisi saya pikir, karena nggak pernah kita temui orang yang kesurupan dengan pola seperti itu. Jadi seperti saya yang melihat situasi lingkungan Tanah Karo, gimana sih membedakan ini tradisi, apakah ini kepercayaan bertentangan dengan firman Tuhan atau bagaimana? Yang kedua, saya memiliki salah satu pelayan Tuhan yang baru-baru datang kepada saya, Sintua ataupun diaken saya katakan, dia memiliki masalah dengan narasnya. Jadi narasnya ini rupa-rupanya setiap sakit datang orang tuanya membawa dia berobat, berobat guru lah gitu. Jadi dia sendiri nggak tahu apa yang dikasih sama dia. Tapi pada akhirnya dia sendiri melihat kok ya ada yang disembunyikan sang naras, selalu di lemari memakai gelang. Jadi gelang ini udah berapa kali dia buang, dia hancurkan, tapi terus keluarganya melakukan itu kepada si naras. Datang dia ke saya, jadi dia konseling sama saya, berbicara tentang yang terjadi di keluarganya. Saya tanya, naras mau nggak untuk kita lakukan pelepasan ataupun karena sini ada tim pastoral di klasis atau mau nggak dia? Ya itu soalnya masalahnya pendeta Bina. Masalahnya dia tidak mau, bahkan kami sering berantem meribut, dia datang khusus ke rumah gitu. Jadi kayak mana nih pendeta? Kamu yakin nggak kalau kita hancurkan ini gelang? Aku juga nggak yakin pendeta, tidak. Kayak mana dampaknya sama naras pendeta dia? Saya pun sendiri sebagai pendeta udah bingung gitu menghadapi situasinya. Mau dihancurkan juga, melepaskan dia nggak mau. Dia merasa takut apa yang bakal terjadi sama keluarganya, karena dia sempat juga dibawa mertuanya untuk ikut berobat. Yang sakit naras dia disuruh minum sesuatu gitu. Jadi untuk melepaskan itu pun dia masih kebingungan. Apa yang akan terjadi sama aku pendeta kalau melepaskan? Bagaimana
bagaimana terhadap anak-anak. Pada akhirnya saya itu sendiri ya, kalau memang belum siap, ya memang adalah saya pikir saya hanya bisa mendoakan kamu, saya bilang. Maksud saya bagaimana menghadapi mereka yang seperti itu. Yang ketiga, saya memang agak malas menghadapi mendoakan orang yang sudah agak tua. Kadang tiba-tiba, ya mungkin harus saya uji ya gitu. Ada selalu suara yang berbicara seperti ini nggak lama lagi gitu. Lah, mau bilang apa kayak gini sama keluarganya? Seperti ada suara yang berbicara, oh Bapak hari lagi matinya, iya katanya gitu. Agak bingung saya untuk mendoakannya itu, saya bingung ketika suara, apakah itu suara Tuhan, apakah suara iblis? Saya sendiri bingung, apakah suara Tuhan, suara iblis? Saya bingung mengujinya. Memang pernah pendeta ngakak bilang sama saya, almarhum pendeta Anita Bukarida, uji Kak. Kalau memang Tuhan kasih itu karunia samamu untuk mengingatkan bahwa waktunya sudah tidak lama lagi, ya pakaikan itu, dia bilang. Tapi saya masih kebingungan dengan seperti itu. Apakah ini Tuhan kasih karunia ataukah iblis mencobai saya? Artinya saya mau tanya, di mana sih bedakan? Ini memang suara Tuhan yang berbicara, apakah suara iblis? Jadi ini pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Ya, jadi pertanyaan pertama kedua ini mungkin lebih kesaksian sebetulnya. Jadi dulu aku mungkin waktu SMA dulu istilahnya aku bisa melihat dulu berdua. Lihat apa? Istilahnya melihat sesuatu misalnya yang kayak melihat mungkin setan atau apa gitu. Nah jadi kemudian aku pun berdua dari dulu memang mungkin ini tak karunia dari Tuhan atau enggak. Aku selalu sampaikan Tuhan pesan sama aku melalui mimpi tentang keluargaku. Contohnya kayak dulu waktu aku SMA, aku pernah bermimpi gigi aku copot. Nah terus kalau misalnya dari orang tua katanya biasanya itu ada orang meninggal, dan terbukti memang 3 hari kemudian abang meninggal. Terus yang kemudian yang kedua, aku pernah melihat bermimpi tentang pesawat jatuh terbakar, dan 3 hari kemudian kios kami terbakar. Nah jadi di situ waktu SMA dulu sempat memang jatuh imanku berdua, sempat jatuh imanku. Terus aku sendiri pun mungkin karena terpukul aku di situ, abang aku pergi, terus kios kami terbakar. Jadi aku akui dulu aku sempat juga berencana pengen bunuh diri waktu kelas 3 SMA. Pertanyaannya, nah kemudian lihat ini kesaksian dulu. Kemudian aku disuruh pelepasan sama mama, disuruh pelepasan. Kemudian waktu aku pelepasan, penglihatan aku itu tadi hilang berdua setelah aku pelepasan. Tapi mimpi aku yang seperti pesan yang disampaikan Tuhan itu nggak hilang seperti itu. Nah jadi yang pertanyaan aku, karunia yang kita dapat itu ada nggak datangnya dari kuasa kegelapan gitu berdua? Kenapa setelah aku pelepasan aku nggak bisa lagi melihat seperti itu, nggak bisa lagi melihat kuasa-kuasa kegelapan seperti itu. Kemudian yang kedua tentang simbol berdua, tadi aku sempat melihat slide-nya sebentar tentang simbol-simbol setan. Aku penasaran aja, karena yang aku lihat seperti yang di TV, ada beberapa orang ilmu sihir, dia menggunakan simbol keagamaan untuk ilmu setan, misalnya kayak salib kebalik seperti itu. Seperti yang aku tahu bahwasanya salib kebalik itu kalau dalam kekristenan itu salib Petrus. Nah jadi yang jadi pertanyaan aku, itu benar enggak kayak gitu berdua? Simbol-simbol keagamaan itu bisa ada nggak kuasa kegelapan di simbol keagamaan seperti itu? Kenapa di dalam salib yang digunakan oleh dukun-dukun itu bisa jadi ada kuasa kegelapan seperti itu? Karena ya seperti kita tahu kan kalau si salib kan suci seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga mungkin menanggapi yang tadi berdua, yang seperti berdua bilang tadi, ada nggak Yesus pernah menyuruh kita berdoa untuk mengusir setan? Aku ada menemukan satu ayat berdua di dalam Markus 9 ayat 29 dikatakan seperti ini. Jawabnya kepada mereka,
jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa katanya. Jadi ini menceritakan tentang ada orang yang kesurupan, kemudian orang-orang menyebut nama Yesus mengusir itu, tapi mereka tidak dapat seperti itu, tidak dapat mengusirnya. Kemudian Yesus berkata, jenis yang ini tidak dapat kamu usir kecuali dengan berdoa katanya. Jadi itu gimana berdoa? Jadi mungkin itu pada aku itu. Nunggu nanti kami naras mengenai pintu masuk karena kita banci kena otisme Indandai bagi studi kedudai di Keluaran 20 ayat 5 mengkabul satu tuh bagi kurangi pemahaman tentang firman Tuhan bagi si pelajari kami bersabda sabda dan misalnya anak tertolak entah nanti dendam sakit hati marah dan kecewa dan sebagainya. Ahmed yang mengenai serangan balina. Jadi dari anasi bikin kami lengali turikan dulu naras jadi hati kami ini lagi perjelas depan kami pertolongan. Jangan penungkunan itu si peduakan adina kita nggak lepaskan entah napi kita dengan terikat di bawah kuasa dosa kutuk dai entah napi dengan sakit hati dan kecewa mancing yang kita nonton lagi mancing kita jadi pembebas mati ya sedangkan kita bilang nggak bebas ras si aku penungku nggak suku bagi penungku dan teman-teman dai ugangi dan beda kencang karunia sirah naibas Tuhan hari ras karunia sirah naibas hantu nari jujur bersama gelarku pertua yang bina berpindah aku pas GPKP sana jujur nari aku bagi ibarat saya ngeras uang atau kencang menentukan sikap bagaimana kira-kira si hadapi sekali waktu teman kami pertua entah kayak lagi aku menurut bahasa Zabuna ia lah sadar diri jadi diundang aku sekian jam mari uji dagang memang ketutupan dua dan jadi aku mencari siapakah kira-kira kawanku yang sehati untuk mendoakannya kebetulan kuda dia minta ayolah kita ke sana kita doakan jadi dia mulai praktek khusus memberi lompatnya tapi sebagai pertua aku tak mungkin mundur hatiku kami berdoa bersama-sama mulai kami berdoa begitu datang pertua yang lain dengan semangatnya dia jangan nangis jadi aku sendiri karena kebiasaan aku memang fokus entah bernyanyi dulu atau buka bagaimana teman ibu sudah bisa jalan lagi tiba-tiba dia datang aku juga langsung blank udah berapa jam kemudian tidak ada perubahan sementara yang berpraktek tadi tetap memakaikan alat-alatnya mungkin itulah kebodohanku belum sudah pelakukannya maka aku minum bantu ubangi harus sudah sikapkan setelah 2 jam begitu aku pun waktu aku nggak penuh waktu saja aku nggak penuh kami keluar sorenya kami diundang kembali Krina pertua BPKP ada juara kamu jaga di piga-piga kami jadi aku kata teman-teman kita fokus aku tadi gagal kita fokus aku sebenarnya kurang suka dengan panggil itu entah mungkin tradisi Sinai aku tahu bagaimana pengalamanku mulailah kami bernyanyi Yesus Tuhanku begitu kami bernyanyi 2-3 kali kami ulangi dia bangkit kami sebagai orang yang mendoakannya kan semangat begitu roh keluarga buat lalu kuras bar semua kami blank kembali terakhir aku berdoa menangis sendiri pribadi Tuhan nggak usah izinkan sadar pertua ini aku tidak ingin Tuhan di saat dia sembuh tapi yang memanggil kuasa gelap itu menganggap ini adalah keajaibannya jadi penungkunanku ugangi sikap salahnya aku apakah nggak kamu lebih dia kalau berhasil bujur sebagai undang-undang bahasa Kunari Pak ada anggota pertualu yang tempoh hari waktu dia mau mengawalkan kerasukan persiapan maksudnya Pak melakukan persiapan dulu bukan maksudnya ada tempoh hari dari tempat ini dari kelas ini yang dibawa sama pendeta Armada berjumpa dengan aku di Lembaga pertua siapa? Evari benar ya waktu dia mau persiapan
misalkan dia kerasukan tidak terhandle dibawa ke Taman Jaya ketemu sama aku. Berapa lama dia tidur itu nggak bangun-bangun. Tapi waktu pertemukan aku di Taman Jaya ada tim doa dari Osimo katanya. Ada 15 orang dia itu, dia pakai apa itu? Sangkakala. Aku takut kemarin itu sangkakala Tuhan turun. Lagunya suara kau bersama perwakilanmu. Aku mau kasih tahu sama kamu, maksudnya ada etiknya dulu. Waktu mereka lakukan itu terhadap anak empuh bukan kan? Dia arahkan ke telinganya. Itu. Tapi lebih besar suaranya itu. Kuping kalau aku pekat bisa pekat gitu. Tapi yang bersangkutan tetap aja diam. Etikanya maksudnya gini. 15 orang dari situ dia pakai lagu pujian, tidak ada reaksi apapun, bukan mau merendahkan, bukan bagian dari. Jadi sementara dia aku menempatkan Rina, tadi Baci pindah ke lebih sebelah sebab dari mau mengerti kamu tidak ada reaksi ini, aku minta kamu dukung aku aja dalam doa sebelah. Aku mau berbicara sama orang tua ini dari hati ke hati. Apa penyebab anak ini bisa seperti itu? Mana tahu ada sesuatu yang sifatnya rahasia, nanti sudah ngember pula semua ke sana. Setelah dia Baba Bagaimana Santa Kala Benda Iblis itu tidak takut dengan suara-suara besar itu. Lalu kita lihat bapaknya, ibunya gimana ini, ada peran konselingnya lah, udah gini. Ya sudah, lalu aku taruh tanganku di kepala anak itu dengan pemahaman yang pertama, lalu saya tidak ulang. Sadari siapa ada dalam diri, sadari siapa ada di hadapan di dalam Kristus. Saya sadar bahwa saya sebagai anak-anak Allah yang sudah diberikannya otoritas dan kuasa untuk menggunakan namanya mengusir setan dalam nama Yesus, dan tidak ada serangan balik yang dapat menyerang saya karena ada dalam Kristus. Saya tahu itu sudah dilalui. Keluar dari orang ini jangan pernah kembali sekarang. Lalu dia bermanifestasi. Makanya terbalik. Saya tak pernah takut kalau saya tahu itu sudah dikalahkan. Hanya untuk jadi tontonan umum, kata Kisah Palaraja, demonstrasi bahasa Allah. Dan setelah itu dia sadar. Saya bilang bawa pulang, besok bisa ikut. Maka dia ikut dalam CD-nya, kawannya. Nah, hari ini dia mau ketemu sama saya. Dan saya bilang, kalau kamu urusan tonak belajar harus bisa ketemu sama karena aku ada urusan dengan tonak, aku bilang tadi. Dia pengen ketemu sama. Berbicara tentang jenis seperti ini, katanya kita salah menafsirkan, kita pikir jenis setan. Itu berbicara dia tentang jenis ini, itu berbicara tentang masalah utamanya. Di manakah imanmu? Itu pertanyaannya. Kadang persoalan gini, oh kalau si kurang ini tergantung kata itu. Bukan dia bilang si kasih dari ganteng, pas itu gendang katanya. Tidak ada di sana soal itu di sini. Kita salah mengartikan aja. Makanya waktu tanya di jalan guru, kenapa kami tidak bisa mengusir jenis itu? Masalahnya apa? Imanmu yang setengah-setengah itu nggak akan bisa berpengaruh kepada walaupun anak itu kecil, rohnya itu. Dan Yesus sudah bilang, kayak selalu begini, oh kayak nakal sekali lagi berkah terus kayak ini. Menurut Brunas berapa banyak? Bapak anak itu Zena,
Kira-kira asumsinya kalau dibilang begitu, itu orang Yahudi atau bukan? Orang Yahudi, dia bukan orang Kanaan atau orang Samaria. Skena juga mengatur skena ini. Bapa nanya bukan, gua gini, bagian. Kan gak dia bilang, kita lebih nomor 100 itu berkuasa dia. Emang apa balas tahun yang kedua? Bukan. Nggak ada doa di situ. Bawa itu kemari. Sudah berapa lama gini. Lalu dia bilang roh yang merasuki anak ini keluar. Jangan pernah kembali lagi. Nggak ada. Jadi kalau dipentingkan dalam jenis seperti ini harus berdoa dan berpuasa. Maksudnya iman kamu itu setengah-setengah, ragu dalam untuk hal itu. Untuk itu kamu harus berdoa dan berpuasa. Berdoa dan berpuasa itu apa maksudnya? Supaya kita intim dengan Tuhan. Orang Yahudi ngerti betul apa artinya puasa. Kita 16 kita sih puasa ini lamanya. Enggak itu tujuannya. Puasa bagi mereka itu dia tahu bahwa puasa itu satu hal kewajiban agama mereka. Doa, puasa, memberikan persembahan itu 3 kewajiban agama Yahudi. Tidak ada Yesus kita lihat teksnya dia mengatakan mengusir setan, mari kita berdoa. Tidak ada. Kenapa dia bilang jenis seperti ini? Kenapa nggak bisa kita keluar? Dia bilang jenis apa maksudnya? Persoalan imanmu itu yang gantung itu, kamu ragu itu, nggak pernah bisa terjadi apapun. Mujizat sekalipun yang dihadapi sama Petrus, karena dia ragu, dia ragu. Itu maksudnya dalam konteks itu. Tapi banyak tafsir seperti itu. Kalau saya mengatakan sendiri, maka saya berani mengajarkan Yesus tidak pernah mengajak kita berdoa mengusir setan. Tapi lepaskan apa yang daripada yang jahat, kan doa kami ada. Tapi kalau mengusir setan, tidak ada. Itu di situ ya, jangan diperdebatkan dulu. Begitu tafsirnya. Jadi jangan pernah masuk ke dalam pelayanan-pelayanan seperti ini kita ragu akan kekuatan kita. Dan jangan pernah berpikir Anda bisa masuk dalam pelayanan ini, Anda belum beres dengan diri Anda sendiri. Ya bersih tahu. Maka di dunia satu-satu kita mau masuk ke dalam pelayanan, minta ampun dulu, Tuhan ampuni saya, tutup pagari saya dengan kuasa darah-Mu, supaya tidak ada celah untuk mencobai saya. Pelayanan-pelayanan pelepasan ini itu memang orang-orang sudah bersiap dia lebih dulu. Kalau dia ragu ya puasa aja untuk menguatkan iman percaya. Kalau nggak ada doa kita ini nggak ada apa-apa kita. Mau kamu puasa itu ilmu teologi sampai STR, nggak ada apa-apa. Yesus selalu mengajarkan pada murid-muridnya. Pagi-pagi benar dia sudah pergi ke atas bukit itu dan dia berdoa di sana. Di sanalah inspirasi semua pelayanannya yang dilakukannya. Baru dia turun. Baru kita lihat bagaimana dia mengerjakan segala sesuatu dari pagi hingga petang. Dia melakukan semuanya dari doa. Jadi tak boleh main. Kamu kuasai semua apa tadi ayat-ayat tadi pun itu. Kamana Allah bahwa Tuhan ada pada dirimu begini. Nggak ada gunanya itu kalau kita tidak terkoneksi dengan pusat kekuasaan di sana. Kamu aja nggak lihat. Kalau kita mengusir roh jahat itu, kalau Tuhan izinkan kita lihat waktu kita katakan, never Jesus, keluar dengan itu banyak malaikat di situ yang bekerja menarik orang itu. Wus. Tapi nggak Tuhan selalu izinkan itu kita lihat, kita tahu kita berdukung, nggak selalu. Tapi Tuhan pernah izinkan aku hal itu. Jadi kalau aku mengusir setan, aku sudah tahu ada malaikat Tuhan yang bekerja berperang. Kenapa dia mencuci tulang-tulang? Apa itu? Dalam Alkitab tidak ada. Tidak ada lagi urusan. Berarti ada masih spiritisme, masih punya keyakinan yang lama, belum murni keyakinan. Saya pernah menangani itu di rumah sakit Jantung Harapan kita. Seorang bapak yang sudah hampir sebulan tidak ditemukan penyakitnya apa. Saya sebenarnya tidak punya tujuan ke situ karena saya ada klien saya di rumah sakit di sebelahnya itu kanker ya.
Saya jalan ke situ karena dia lihat saya bawa Alkitab itu, dia bilang, Pak Pendeta, nanti kalau mau ke sini ya. Dia pikir aku pendeta. Nggak tahu juga kenapa orang manggil saya pendeta. Kalau nggak itu semua pendeta. Ada Alkitab aja. Pulangnya baru saya layani dia. Waktu kita layani, ternyata dia orang takut. Dari Vinci. Waktu kita ngomong-ngomong, aku beda akal. Oh iya, tutup. Oke, mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita. Waktu berdoa itu saya melihat ada satu oknum di balik seorang anak perempuan dalam doa. Dan dalam doa itu banyak kemungkinan bisa kita lihat, lebih banyak bisa kita lihat dalam doa daripada yang seperti ini. Kalau kita mata telanjang ini, nggak tahu kamu dompet uang berapa. Tapi kalau doa nanti bisa tahu berapa. Atau masih banyak bonnya yang belum dibayar. Itu hebatnya doa. Waktu berdoa itu selesai berdoa bilang, apa yang ada di tangan itu? Ada cincinnya. Coba kita buka. Ternyata di dalam ada pupuknya. Jadi roh pendamping itu terikat di situ. Berkenankah kita bakar ini nanti masnya kamu ambil aja lagi dari kita putuskan hubungan. Putus hubungan. Baru waktu kita berdoa lagi. Dalam doa itu banyak kemungkinan sebenarnya. Kita pikir lebih banyak kemungkinan dengan menggunakan akal pikiran kita daripada doa. Dalam doa itu banyak misteri lagi bisa dibuka situ. Waktu kita berdoa Bapa dalam surga, saya lihat 3 tengkorak di belakang si Bapa itu. Aku berhenti. Aku bilang ada apa ini? Aku melihat ada 3 tengkorak di atas lemari. Apa ini? Lalu dia cerita bahwa itu bergiliran mereka untuk mengurusnya. Usahanya semua sama. Siapa yang ngurus itu pasti obatnya lancar. Gantian nanti setahun tidak lagi ke sana, tidak lagi ke sana. Karena begitu banyaknya untung-untung yang tadi, lalu lupa dia dengan tengkorak-tengkorak. Lalu saya bilang, saya katakan kepada kalian kembalikan tengkorak itu ke tanah, bakar. Maksudnya tanah itu jangan lagi jadi persembahan apa di situ. Sepakat ngomong sama saudara di sana, sepakat dikembalikan. Waktu kita berdoa baru ketahuan dia sakit apa, bukan sakit medis, sakit karena kuasa kegelapan itu menekan. Bisa melihat, bisa. Tapi bisa suka-suka kita tidak bisa. Dalam doa itu Tuhan bisa singkapkan segala sesuatu. Maka saya bilang kalau saya melayani orang mau konten, mau datang dari mana, saya singkapkan segala sesuatu yang terselubung dan tersembunyi dari akal dan pikiran kami. Sebab pelayanan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi waktu orang itu datang, kita tahu. Jadi kami 3 kali melakukan pelayanan pelepasan. Sejak ketika kami melakukan pelayanan pelepasan, terkadang ada jemaat yang tidak merasa puas ketika kami tidak membawa ornamen-ornamen yang dia rasa itu nanti berguna setelah pelayanan pelepasan. Jadi dia pergi ke pendeta lain memberikan ornamen yang bisa memuaskan, seperti minyak urapan, ada air yang didoakan. Nanti kalau air yang didoakan besok campur dengan air yang nanti dikali sirami, kali padu, lumahdu, bagaimana kira-kira ya. Jadi yang mau saya tanyakan sebetulnya ketika kita melakukan pelayanan doa, pelayanan pelepasan, atau misalnya kita melakukan konseling pastoral yang kita mau lepaskan luka batin dan sebagainya, apakah yang menjumpakan imannya dengan Tuhan ornamen itu atau doa kita dan doanya? Dan satu lagi berhubungan dengan itu, apakah ketika kita ya atau saya ataupun orang-orang yang merasa ketika ada ornamen itu bisa menguatkan hubungan saya dengan Tuhan, apakah itu tidak termasuk okkultis? Yang adilik minyak urapan maka dari geges yang tutui bagi kira-kira, apakah itu bukan okkultis? Bukankah itu sudah menduakan Tuhan dengan merasa minyak urapan itu lebih berkuasa daripada kita berdoa saja, melipat tangan, tutup pintu bagi kira-kira? Betul? Gelarku pendeta Rengkang, kami pendeta Renun Perbesi. Iya, si pemenang, si sungkuni kami memang
seyogianya berapa kalikah kita bisa memberikan pelepasan secara pelayanan pelepasan pada seseorang secara totalitas. Artinya mungkin ketika dia kerasukan di dalam nama Yesus kita katakan dia sudah sadar, tapi belum kita lengah sigar-gadi. Terus ini bulan bahkan rasa sakit hati yang dipedang. Jadi Lid singatakan dua kali, Lid kang singatakan 1 kali, tapi seyogianya berapa kalikah pelayanan pelepasan? Ini yang pertama. Yang kedua, kami di Rungkut Kita Perbesi sering membuka pelayanan untuk mendoakan orang yang terikat autisme. Bahkan ketika kami rasa dia perlu pelayanan untuk ditindaklanjuti, kami undang ke gereja supaya mereka bersama-sama dengan kami dan dengan tim juga. Kebetulan kemarin kami melakukan pelayanan ke satu kota di Belang-Belang Klasis Ketegi. Yang kami layani itu dukun besar yang memiliki banyak sekali penjaga badan, penjaga rumah, bahkan penjaga juma bagi. Jadi memang ketika dia datang, ketika kami selesai melayani di sana, kami rasa tak selesai. Oke, besok kita datang ke gereja, di situ kita lanjutkan pelayanan ini. Rupanya suatu saat kami dapat satu jimatnya dan kami bakar jimat itu. Yang masalahnya yang bakar itu ada salah satu dari anggota tim kita, dan ketika sudah dibakar dia berubah menjadi belatung. Sehingga ketika dia berubah menjadi belatung, aku pun pendeta udah dibakar, ya udah nggak apa-apa gitu, karena memang biasanya pun seperti itu gitu. Terus ketika kami merasa suasana gereja itu sudah harus dibersihkan, kami berdoa, kami nyanyi, dan kami doakanlah keliling gereja itu. Tapi yang menjadi masalahnya ketika kami berdoa mendoakan keliling gereja itu, anak permata kita kerasukan di tempat itu. Mulai dari sini ke sini lagi lompat-lompat dia. Jadi sekitar ada lebih kurang 4 kali orang yang kerasukan pada saat itu, sehingga membuat memang butuh waktu beberapa jam untuk melepaskannya. Jadi yang mau kami tanyakan, bagaimanakah sebenarnya persiapan yang harus kita lakukan supaya seluruh yang ada pada kita, baik jemaat, baik keluarga, memang lalu ia kena serangan balik. Karena kita kan nggak selamanya fit dalam pelayanan, pasti ada, udahlah Tuhan lindungi, kuasai aku supaya aku nggak kena serangan balik, cuma seperti itu gitu. Jadi endak wakaf karena pertanyaan kami bocor. Dua lagi pertanyaan pendeta ya. Mohon disabar. Nah, kakak itu jawab dua kali. Jadi buat itu. Oh iya. Tolong nanti doakan supaya nggak ada hujan ya. Jadi pertanyaannya, persiapan itu sangat penting dalam hal apapun. Dalam hal apapun namanya persiapan itu penting. Persiapan pribadi, persiapan fisik. Jangan pernah masuk dalam pelayanan seperti ini kalau dalam kondisi fisik kita lemah. Lebih baik ditunda. Dan pelayanan ini nggak perlu banyak orang sebenarnya, tim aja. Karena nanti tim yang tidak di siang itu bahkan dia menjadi celah untuk bisa dicoba. Dan nggak perlu mesti punya banyak. Kalau permata itu dia ambil satu atau apa, persiapkan di situ. Dan pasca pelepasan itu berapa kali? Itu udah ada jumlah yang harus ditentukan berapa kali. Karena pasca pelepasan itu di sanalah kita membentuk orang ini bagaimana disiplin rohaninya, bagaimana dia terlibat dalam pelayanan, supaya bisa dipantau bagaimana dia. Karena nggak bisa dilepas begitu saja. Makanya banyak orang nggak suka pelayanan ini kan gitu. Karena ilmu pastoral, pastoral konseling itu perlu di situ. Ada lagi lebih tinggi daripada konseling itu namanya coaching. Jadi bagaimana orang yang kerasukan tadi dia tahu kelemahannya, kelebihannya, bagaimana kita mengembangkan dia supaya dia bisa struggle of life dalam pelayanan. Jadi nggak semua orang terpanggil untuk melakukan pelayanan. Tapi kata kuncinya semua berasal dari persiapan yang matang. Serangan balik itu terjadi karena kita nggak siap atau ada tim yang nggak siap. Makanya harus disinergikan dulu semuanya. Siap enggak? Kalau nggak berusaha itu. Saya mau setan sekolah itu cuma 3 orang.
Si Bapak ini belum terjawab. Udah, apalagi dari pertanyaan lain? Minyak urapan. Kita nggak mengenal minyak urapan sebenarnya. Cuma dalam cap khusus dia bilang pakailah minyak sebagai simbol Holy Spirit. Waktu kita berdoa pada orang yang sakit, kita balurkan sama dia. Waktu kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, imanlah dan menyembuhkan dia. Kalau dia sembuh, tidak ada klaim dari orang itu karena imannya atau orang yang membawakan imannya, bukan karena di antara itu ada Holy Spirit. Begitu pemahaman. Minyak urapan nggak ada. Yang saya kenal itu minyak itu. Kalau ada satu rumah yang dikuasai setan, saya akan ambil minyak itu, beli aja minyaknya. Nanti kita doa di situ sebagai simbol Holy Spirit. Lalu kita katakan dalam nama Yesus, tahirlah tempat ini dari semua kuasa kegelapan. Selesai. Tidak ada jual-jual minyak itu ya. Simbol-simbol itu ada, saling memaksa. Saya termasuk saling tidak ada. Yesus tak pernah bilang pakai saling itu, tidak ada. Pakai nama. Jadi ada konfirmasi pesanan sedikit lagi. Saya mau terpuaskan karena begitu sudahlah rumah. Asal anak nanggo demam, lit kali pingsan, ambil minyak urapan. Pakai minyak urapan. Ini minyak urapan. Dan yang lucunya, pendeta bilang, ada pendeta yang bilang minyak urapan itu ada isinya, pedang, binatang. Itu kuasa teman bantu, soalnya itu karakter Indonesia. Jadi asal siapapun pingsan, asal siapapun yang sakit, minta minyak urapan punya keluarga Sianu yang didoakan pendeta. Jadi kan kesannya, jadi kita udah merasa doa itu nggak lebih kuat daripada minyak urapan. Ya, itu perlu kita mengedukasi mereka. Diedukasi mereka bahwa bukan kekuatan itu tidak pada mana itu, kekuatan pada dalam doa. Tapi banyak masuk yang begitu. Tapi dalam proses edukasinya, lama-lama dia ngerti. Itu pula tugas kita. Makanya di zaman ini tidak hanya pengajaran yang benar yang ada, pengajaran yang nggak benar pun ada. Oke. Nanti kalau tidak puas silakan hubungi kontak yang ada di belakang nomor buku itu. Kita saling belajar di situ. Tapi yang untuk masuk ke tasar 50.000, bukan di tasar 75.000. Tadi kalau untuk tasarnya itu janganlah 75 aja kan, 100 aja lebih bagus juga kan. Oke, boleh kita maju di depan biar berdoa. Ada teman kita yang perlu doa di rumah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku memerintahkan supaya roh-roh kegelapan yang mengikatnya lewat sakit penyakit yang dialami hari ini kami putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Segala kekuatan mantra-mantra, sihir-sihir, guna-guna yang ditujukan kepadanya dalam nama Yesus kami putuskan segala pengaruhnya dan ikatannya. Mulai dari sekarang ini segala kekuatan roh itu meninggalkannya dan jangan pernah kembali lagi kepadanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apa yang kamu rasakan? Mau jatuh dulu, mau jatuh dulu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama. Isi terakhir subun dulu. Si sedih. Boleh ya? Ibu isi gerak. Berat bu. Belang belas ini nanti. Kalau di pencet apa? Kalau di urubelin gitu juga. Si nutupun. Guru tuh. Lah itu. Timdo. Jadi timdo lah. Baik, ikutinlah saya berdoa ya. Karena kita harus cek kadang-kadang seperti ini. Kita cek
Suruh dia berdoa. Ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau sanggup membebaskan aku mulai hari ini sampai seterusnya. Dalam nama Yesus, biru-biru Yesus menyembuhkan aku, memulihkan aku, memerdekakan aku. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, silakan. Jadi usahakan kalau kita mendoakan orang yang entah dia terikat dengan kuasa gelap, jangan suruh begini, lepaskan tangannya. Kalau bukan tin, jangan suruh di belakang. Jadi tidak tahu siapa orang itu, karena dia menahan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan supaya roh jahat itu meninggalkannya, jangan mempengaruhinya, jangan mengikatnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, roh Tuhan yang ada pada kulit besar kuasanya. Aku perintahkan kau keluar meninggalkannya dan jangan pernah kembali lagi. Lepaskan dia sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus yang ajaib. Darah Yesus yang ajaib. Darah Yesus. Darah Yesus. Engkau keluar, jangan pernah tinggal di dalamnya. Engkau tidak berkuasa. Engkau sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Tuhan memberikan kuasa untuk mengusirmu. Dalam nama Yesus, lepaskan wanita ini. Dalam nama Yesus. Engkau tidak boleh bertahan di dalamnya. Dalam nama Yesus. 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 Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus yang ajaib itu telah memerdekakan, telah mengampuni dosa dan kesalahan. Keluar daripadanya sekarang dan jangan pernah tinggal lagi di dalamnya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami mengikat roh jahat itu dari ujung rambut sampai ke telapak kaki. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Apa yang akan dilakukan seperti ini? Menyanyi supaya tim tidak jadi lagi. Oke, mau nyanyi apa? Sebab Allah besar. Oh
ketahuilah itu sudah dikalahkan dan Tuhan membuatnya menjadi tontonan. Alhamdulillah. Yeah.
Salam